Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan membahas bab 1 yang berjudul Sistem Akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Pertama ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, Diva Aprilia dengan NPM akhir 252, Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, dan yang terakhir Nabila Fatharani dengan NPM akhir 313. Pada bab kali ini, kami akan membahas 9 subbab. Yang pertama ada sistem akuntansi, yang kedua perbedaan pengertian sistem dan prosedur, yang ketiga komponen utama sistem informasi, yang keempat sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur, yang kelima tujuan umum pengembangan sistem akuntansi, yang keenam tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi, yang ketujuh siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi, yang kedelapan sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis, dan yang terakhir ke-9 yaitu hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur-unsur sistem akuntansi. Unsur-unsur suatu sistem akuntansi pokok dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut istilahnya dokumen karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam, didokumentasikan di atas cerah kertas. 2. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Buku besar, terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu, terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang telah tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan laba pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Selanjutnya adalah perbedaan pengertian sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, jadi, dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Nah, kegiatan klerikal itu apa sih? Kegiatan klerikal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar, dan buku jurnal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan. Pada subbab selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai komponen utama sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi sendiri adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut. Nah, komponen bangunan dalam sistem informasi terdiri dari 6 blok yang biasa disebut dengan information system building block. Yang pertama ada blok masukan, lalu ada blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, serta ada blok pengendalian. Yang pertama ada blok masukan atau input block. Masukan sendiri adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Isinya terdiri dari transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan pesan. Nah, cara untuk memasukkan masukan ke dalam sistem dapat berupa tulisan tangan,
formulir kertas, pengenalan karakteristik fisik seperti sidik jari, papan ketik atau keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya ada blok model. Blok model ini terdiri dari logico-mathematical models yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atas keluaran. Blok ini dapat mengkombinasi unsur-unsur data untuk menyediakan jawaban atas suatu pertanyaan, atau dapat juga meringkas atau menggabungkan data menjadi laporan ringkas. Contohnya adalah saat pengolahan data pendapatan dan beban untuk menghasilkan laporan laba rugi. Di sini kita akan memerlukan logico-mathematical model yang sederhana, yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Selanjutnya ada blok keluaran atau output block. Keluaran suatu sistem merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain suatu sistem informasi. Jika keluaran sistem informasi tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, maka perancangan blok masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian tidak ada manfaatnya. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem informasi dapat berupa layar monitor, mesin pencetak atau printer, alat pendengar atau audio, atau mikrofilm. Umumnya keluaran sistem akuntansi ini dapat berupa hasil cetak mesin cetak dan tayangan pada monitor komputer. Selanjutnya ada blok teknologi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, komputer dan penyimpan data di luar atau auxiliary storage, yang kedua ada telekomunikasi, dan yang terakhir ada perangkat lunak atau software. Selanjutnya ada blok basis data. Basis data sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data dapat diperlakukan dari sudut pandang fisik dan logis. Basis data secara fisik merupakan tempat sesungguhnya suatu data disimpan, sedangkan basis data dapat dipandang pula secara logis yang bersangkutan dengan bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi pengambilan informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang terakhir ada blok pengendalian atau control block. Semua sistem informasi ini harus dilindungi dari bencana dan ancaman seperti bencana alam, kecurangan, kegagalan sistem, penggelapan, sabotase, dan lain sebagainya. Nah, beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjamin perlindungan dan menjamin kelancaran jalannya sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menerapkan prosedur seleksi karyawan. Yang kedua, kita juga bisa membuat sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang digunakan. Yang ketiga, kita juga bisa membuat tempat penyimpanan data di luar perusahaan sebagai cadangan atau backup. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Kegiatan pokok perusahaan manufaktur terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jual, dan penjualan produk jadi pada pembeli. Untuk mengenai kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur terdiri atas formulir atau dokumen, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. 2. Sistem akuntansi piutang. Umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur terdiri atas formulir atau dokumen, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. 2. Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang-piutang. Terjadinya piutang berasal dari transaksi penjualan kredit dan berkurangnya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dari piutang. Sistem akuntansi untuk mencatat terjadinya piutang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. 1. Prosedur penerimaan retur penjualan. 2. Prosedur pembuatan memo kredit. 3. Prosedur penerimaan barang. 4. Prosedur pencatatan retur penjualan. 5. Prosedur pencatatan berkurangnya piutang. 6. Prosedur distribusi penjualan.
3. Sistem akuntansi utang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya utang dan berkurangnya hutang. Terjadinya utang berasal dari transaksi pembelian kredit dan berkurangnya utang berasal dari transaksi retur pembelian dan pelunasan hutang. Sistem akuntansi untuk pencatatan terjadinya utang dan transaksi pembelian terdiri dari jaringan prosedur berikut: prosedur permintaan pembeli, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan bertambahnya hutang, prosedur distribusi pembeli. 4. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji, upah karyawan, dan pembayarannya. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, prosedur pembayaran gaji dan upah, prosedur distribusi biaya gaji dan upah. 5. Sistem akuntansi biaya dirancang untuk menangani pengendalian produksi dan pengendalian biaya. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut: 1. Prosedur order produksi, prosedur pengumpulan biaya produksi dan non-produksi. 6. Sistem akuntansi kas dirancang untuk menangani transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut: prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur kas kecil. 7. Sistem akuntansi persediaan dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut: prosedur pencatatan harga pokok produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok produk yang dikembalikan oleh pembeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dagang, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke gudang, prosedur perhitungan fisik persediaan. 8. Sistem akuntansi aset tetap dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset tetap. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut: prosedur penggadaan aset tetap, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, prosedur penyusutan aset tetap, dan prosedur penempatan aset tetap. Sekarang kita akan membahas tujuan umum dari pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika suatu perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. Perusahaan manufaktur baru biasanya memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, sejak dari sistem akuntansi piutang, utang, penggajian dan pengupahan, biaya, akuntansi kas, akuntansi persediaan, aset tetap, dan akuntansi pokok. Sedangkan perusahaan yang membuka usaha baru yang selama ini belum dijalankan, biasanya pengembangan sistem akuntansi yang tidak selengkap yang diperlukan oleh perusahaan baru. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Ada kalanya akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. Ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal. Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditunjukkan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki audit internal agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomi.
Untuk memperolehnya, diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu, dalam menghasilkan informasi, perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh, sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyediaan informasi tersebut. Selanjutnya ada tipe penugasan pengembangan dalam sistem akuntansi. Nah, pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap mencakup pengembangan berbagai sistem berikut. Ada dua, yang pertama yaitu sistem akuntansi pokok, terdiri dari perancangan klasifikasi dan kode akun buku besar, perancangan klasifikasi dan kode akun berbagai buku pembantu, perancangan berbagai buku jurnal, perancangan berbagai laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Yang kedua ada sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, serta sistem akuntansi aset tetap. Pengembangan sistem akuntansi ini dilakukan jika perusahaan membuka usaha baru yang mempunyai karakteristik bisnis yang berbeda dengan yang sudah dijalankan sebelumnya. Contohnya, jika sebelumnya perusahaan hanya menjual produk di pasar domestik, kemudian ingin memperluas pasarnya ke luar negeri, maka perusahaan memerlukan adanya perluasan sistem penjualan yang digunakan. Perusahaan dapat menugasi analis sistem untuk merancang sistem ekspor supaya dapat mengirim produknya ke luar negeri. Selanjutnya, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi? Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi biasanya dikerjakan oleh analis sistem yang bekerja di dalam perusahaan atau profesi akuntan publik. Analis sistem adalah orang yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem informasi menjadi suatu bangunan sistem informasi. Perusahaan besar biasanya membentuk unit organisasi khusus atau disebut Departemen Sistem Informasi yang memiliki beberapa tugas seperti mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai sistem informasi lain yang digunakan oleh perusahaan dan juga bertugas melakukan pemantauan mengenai penerapan berbagai sistem tersebut. Jika perusahaan tidak membentuk Departemen Sistem Informasi, biasanya pekerjaan perancangan sistem akuntansi perusahaan diserahkan kepada profesi akuntan publik. Nah, profesi akuntan publik di samping menjual jasa utamanya dalam bidang pemeriksaan akuntan, mereka itu juga menjual jasa dalam pengembangan sistem akuntansi perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. Seringkali sistem akuntansi hanya dipandang bermanfaat untuk merekam transaksi bisnis yang telah terjadi. Tetapi sistem akuntansi juga bermanfaat sebagai penunjang utama manajemen dalam melaksanakan bisnis perusahaan. Contoh berbagai sistem akuntansi yang digunakan untuk melaksanakan bisnis perusahaan antara lain 1. Cancel check, 2. Cash on delivery sale, 3. Unit tended gasoline station, 4. Bisnis kartu kredit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai cancel check. Cancel check berbeda dengan void check. Cancel check adalah cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek melalui sistem perbankan setelah cek tersebut digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan void check adalah cek yang rusak dan dibatalkan oleh pembuat cek sebagai alat pembayaran. Sistem perbankan yang mengembalikan cancel check kepada pembuat cek setelah cek tersebut digunakan untuk pembayaran sangat membantu kelancaran transaksi pembayaran dalam masyarakat. Di Indonesia, cancel check tidak dikembalikan kepada pembuat cek, melainkan disimpan di bank pihak pembuat cek. Dengan demikian, sistem perbankan di Indonesia tidak memberikan bukti pembayaran kepada pihak yang mengeluarkan cek. Sistem perbankan ini menghambat kelancaran transaksi pembayaran di dalam masyarakat dalam dua hal. Yang pertama, pihak yang melakukan pembayaran dengan cek tidak dijamin memperoleh bukti penerimaan pembayaran melalui sistem perbankan. Kedua, penerimaan pembayaran harus melakukan pekerjaan khusus untuk membuat bukti dokumenter berupa kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang melakukan pembayaran. Salah satu akibat sistem perbankan ini adalah tidak dapat dilakukannya penjualan polis asuransi kecelakaan di tempat-tempat penjualan yang terdapat banyak konsumen yang memerlukan jasa asuransi tersebut.
bandar udara, stasiun kereta api, stasiun bis merupakan tempat-tempat yang baik untuk menjual polis asuransi kecelakaan. Jika seandainya kecelakaan terjadi, sistem pembayaran ini tidak menjamin keluarga korban menerima informasi mengenai penutupan asuransi kecelakaan yang dilakukan oleh korban sebelum berpergian. Lain halnya jika perbankan mengembalikan cancel check kepada pembuat cek. Dengan sistem perbankan ini, sistem penjualan polis asuransi dapat dilakukan sangat sederhana, hanya dengan cara menyediakan kotak di tempat-tempat penjualan yang banyak konsumennya. Yang kedua yaitu Cash on Delivery Sale atau COD Sale. COD Sale berbeda dengan Over the Counter Sale. Over the Counter Sale adalah sistem penjualan yang pembeli datang ke perusahaan, melakukan pembelian barang, melakukan pembayaran harga barang ke kasa, dan menerima barang yang dibeli. Karena dalam over the counter sale, pembeli harus datang sendiri ke tempat penjualan untuk melakukan pemilihan barang dan pembayaran harga barang. Sistem penjualan ini tidak dapat digunakan untuk melayani pembeli yang secara geografis jauh dari tempat penjualan barang. Sedangkan COD Sale adalah sistem penjualan yang penjual mengirimkan katalog kepada para calon pembeli. Pembeli memilih barang yang diperlukan melalui katalog dan memesan barang dengan mengirimkan formulir pesanan yang disediakan oleh penjual lewat kantor pos. Penjual mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli lewat kantor pos dengan menggunakan COD Sale. Dalam pengiriman barang dengan COD Sale, kantor pos pengirim mengirimkan barang ke kantor pos penerima disertai dengan formulir COD Sale. Kantor pos penerima akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pembeli bahwa pembeli menerima kiriman barang COD Sale, yang berarti bahwa pembeli dapat menerima barang dari kantor pos penerima jika harga barang yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut sudah dibayar oleh pembeli. Berdasarkan erat pemberitahuan tersebut, pembeli kemudian melakukan pembayaran harga barang ke kantor pos penerima dan menerima barang yang dipesan dari kantor pos penerima. Kantor pos penerima mengirimkan uang yang diterima dari pembeli kepada penjual barang melalui kantor pos pengirim. Dengan sistem penjualan barang COD Sale ini, baik penjual maupun pembeli memperoleh kepastian, antara lain: 1. Pembeli terjamin akan menerima barang yang dipesan setelah ia melakukan pembayaran harga barang. Kedua, penjual terjamin akan menerima pembayaran dari pembeli setelah barang diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya yang ketiga yaitu Unit Tended Gasoline Station. Unit Tended Gasoline Station adalah tempat penjualan bensin yang tidak dijagah oleh orang. Pembeli yang melakukan pembelian ke tempat ini adalah pembeli yang berlangganan kartu kredit ke perusahaan pengelola tempat penjualan bensin. Pembeli melakukan pembelian dengan cara memasukkan kartu kredit ke dalam peralatan dan menuangkan sendiri bensin ke dalam tangki mobilnya. Peralatan yang dilengkapi komputer ini akan mencatat jumlah liter bensin yang dibeli oleh pembeli dan mengirimkan data penjualan bensin ini ke komputer kantor pusat. Yang terakhir yaitu bisnis kartu kredit. Bisnis kartu kredit pada dasarnya merupakan bisnis yang menjual jasa penagihan kepada perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa melalui sistem penagihan atau billing system. Melalui sistem penagihan yang dilakukan oleh perusahaan kartu kredit, perusahaan-perusahaan penjualan barang dan jasa dan konsumen memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Dapat memperbesar volume penjualan karena mereka dapat menarik konsumen untuk mengonsumsi sekarang pendapatan yang akan diperolehnya di masa yang akan datang. Kedua, para konsumen memperoleh manfaat dapat mengonsumsi sekarang pendapatan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang, serta mengurangi resiko kehilangan uang di perjalanan. Hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Sistem manajemen merupakan metode yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengelola berbagai bagian yang terkait dengan bisnis agar bisa mencapai tujuan. Ada beberapa sistem di dalam sistem manajemen, contohnya seperti sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi sendiri adalah rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan. Sistem akuntansi dibutuhkan dalam perusahaan karena tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan akan diperhatikan lebih.
Contoh hal dalam perusahaan yang diselesaikan dengan sistem akuntansi adalah mengumpulkan data transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sistem akuntansi ini sangat berpengaruh dalam perusahaan karena semua bagian pasti akan berhubungan dengan sistem akuntansi, misalnya dalam hal gaji dan administrasi. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.